kemudian kita pun menjadi murid, ya, jadi orang para penuntut ilmu. Nah, secara umum bagi seorang penuntut ilmu Al-Quran secara umum adalah an yajtanibal asbab asyaghilata anit tahsil illa sababan la budda minhu lil hajah. Ya, hendaknya dia jauhi semua sebab-sebab yang membuat dia itu lalai dari belajar, kecuali memang dibutuhkan. Ya. Dan yang paling utama adalah menyiapkan kolbu. Oke, pastikan sudah siap kolbu murid-murid semuanya, gitu ya. Kita akan menuntut ilmu Al-Quran. Siapkan kolbu. Ya. Karena itu disebutkan oleh beliau, wayan bagi an yutahhira qalbahu minal adnas. Ya, hendaknya dia bersihkan, dia sucikan kolbunya dari berbagai kotoran. Liyasluha liqabulil Qur'an wa hifzihi wastismarihi, supaya kolbunya itu layak, tepat, cocok, ya, untuk menerima kebaikan Al-Quran, dimudahkan menghafal Al-Quran dan mengambil manfaat dari Al-Quran. Karena apa? Karena kolbu itu harus tetap bersih. Sebagaimana hadis yang sering diangkat dan diangkat juga dalam kitab ini, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Sama seperti jadi di dalam jasad sekupal daging. Jika dia buruk amalnya, jika dia baik amalnya. Ingat, dia adalah kalbu. Sama seperti ketika seorang petani, dia ingin menanam, maka yang dia perhatikan adalah tanahnya dulu, baru bibitnya. Karena bibit yang terbaik sekalipun di tanah yang belum disiapkan, boleh jadi nggak tumbuh. Karena tanahnya belum ada unsur hara, ya, kering, padat, terlalu padat. Tetapi bibit yang tidak terlalu unggul sekalipun, kalau kemudian ditanam di tanah yang gembur, ya, pH-nya tinggi, pH-nya tepat, suhunya baik, dia akan tumbuh maksimal, gitu. Nah, itu kata ahli pertanian, ya. Karena itu penting untuk menjaga hati, ya. Ada satu ungkapan dari ahlul ilmu yang menarik sekali beliau angkat dalam masalah ini. Kata beliau, al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Ya, al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu pantang masuk bagi seorang pemuda yang tinggi hati, sebagaimana air pantang mengalir ke tempat tinggi. Makanya saya sering tanya, ya, dua kali saya pernah bertanya kepada mahasiswa S1, ya, 15 tahun yang lalu sama 2 tahun yang lalu. Kapan kau nikah? Dia bilang, ya sedapatnya aja Ustaz. Nah, berarti dia tidak punya target. Nah, saya sudah tahu, saya bisa tebak, ya, apa prinsip hidupnya. Dan benar, dua orang ini saya tebak benar. Jadi apa prinsip hidupmu? Kata dia, ya seperti air yang mengalir aja Ustaz. Nah, di sini kita belajar, ya, air itu nggak bisa mengalir ke tempat lebih tinggi. Jadi kita nggak bisa berfilosofi air. Ya, ini kepada anak muda, jangan sampai mereka punya filosofi air. Karena air itu ngikut aja kemana dia berada. Nah, kalau kepada orang tua sedang datang ke sanggar alam mengaji ingin belajar, ingatkan dia jangan pakai filosofi yang terkait air juga. Apa itu filosofinya? Belajar di usia tua seperti mengukir di atas air. Kesannya indah, tapi ini mematikan semangat. Karena itu bukan hadis, itu pepatah.
Ya. Jadi jangan percaya pepatah yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, padahal As-Sunnah mengatakan belajar itu di usia dari buayan sampai liang lahat. Jadi terus saja belajar. Gitu. Yang kedua, ini menarik. Kalau kita berposisi sebagai murid ya, sebagai murid. Ya, wa yanbaghi an yanqada li muallimihi wa yushawirahu fi umurihi. Ya. Wa yushawira fi umurihi. Hendaknya dia patuhi gurunya dan selalu bermusyawarah dengan gurunya. Itu akan berkah. Selalu bermusyawarah kepada gurunya. Karena itu wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu wa zaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu wastuhirat siyanatuhu. Jangan sampai kita berguru sama guru yang tidak sempurna keahliannya, yang tidak terlalu tampak agamanya, yang tidak terlalu tegas ilmunya, dan tidak terlalu masyhur kapasitasnya. Karena faqad qala Muhammad ibn Sirin wa Malik wa Ibn Anas wa ghairuhuma minas salaf, berkata para ulama salaf seperti Ibn Sirin, Imam Malik bin Anas dan selain keduanya, hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Ya, hadzal ilmu dinun. Maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama ini. Maka ketika dia tahu dia sedang ingin mengambil agama kepada gurunya, berarti dia harusnya punya sifat ta'zim ya kepada gurunya, untuk mengejar keberkahan daripada gurunya. Ya. Makanya diceritakan oleh beliau, ya, oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa ya, wa kana ba'dul mutaqaddimina idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in. Nah, ini enggak ada hadisnya. Tapi dibiasakan oleh ulama-ulama dulu. Jadi sebagian salaf jika mereka berangkat ke rumah gurunya atau ke tempat pengadaban gurunya, atau dia berangkat ke sanggar alam mengaji, mereka terlebih dulu berinfak di tengah jalan dengan sesuatu apapun. Kemudian dia berdoa. Ini perhatikan doanya, ya, menarik sekali. Bunyi doanya apa? Allahumma stur aiba muallimi anni wala tuzhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku. Ya Allah, jangan engkau halangi aku mendapatkan berkah dari ilmu guru. Kita perhatikan, yang pertama, jangan tutupi aib. Ya Allah, tutupi aib guruku dariku. Karena aku sedang ingin menuntut ilmu, enggak cari aib. Manusiawi kalau manusia itu tahu sedikit aib guru kita, kadang-kadang kita jadi malas. Ya, wah ternyata guru saya suka ngupil tuh, males saya berguru sama dia misalkan. Atau guru saya suka meludah sembarangan di tempat yang kering, males saya dengan beliau. Kadang-kadang mulai mengurangi rasa takzim kita. Dan yang kedua, kita itu bukan ngejar ilmunya, yang paling utama itu ngejar berkah gurunya, berkah ilmunya. Karena itu ya, jangan bunyi doanya, jangan engkau halangi aku mendapatkan berkah, ya, barakata ilmihi minni, keberkahan ilmunya daripada aku. Ya, sampai seperti itu. Ya, banyak sekali kisah kiai itu jadi kiai karena membawakan tas kiai. Ya, seorang
pakar adab hari ini, Syed Muhammad Naqib Al-Attas, itu Dr. Zaini, itu dulu kerjaannya ngapus papan tulisnya. Jadi kemana Prof atas jalan, beliau ngapus. Nah karena itu berarti dia ngikuti kelasnya. Nah, dan sekarang kalau bicara pemikiran Al-Attas, beliau yang paling kental. Ya, otomatis ketika diminta membicarakan sesuatu, dia yang berbicara. Nah itu namanya berkah. Ya. Berkah. Nah berikutnya, ya, mengejar keberkahan guru, ya. Hendaknya ketika kita, ya, bertemu guru kita, ucapkan salam. Dan salam kepada guru kita itu, kata Imam Nawawi, salam yang khusus. Misalkan, kata beliau, ya, ketika kita datang, ada banyak jamaah atau banyak murid-murid beliau datang, maka dilakukan 2 kali minimal. Assalamualaikum buat semua. Setelah itu ucapkan salam lagi khusus untuk guru kita. Assalamualaikum. Jadi ini menunjukkan, ya, keagungan guru kita, kekhususan guru kita, ya. Dan kata beliau, ya, kata beliau, ya, jangan sampai engkau itu menunjuk-nunjuk guru, ya, dalam majelis, ya. Jangan sampai menunjuk-nunjuk guru. Begini, ya, mungkin dia bertanya, ya, atau kemudian dia berbisik-bisik sama murid lainnya. Jadi guru sedang berbicara, dia bisik-bisik sama murid-murid lainnya. Itu nggak boleh. Atau menunjuk. Itu di majelis. Nah, saya menyampaikan dalam kitab lain disebutkan Imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah rahimahullah ta'ala itu kan 17 tahun belajar dengan Hammad bin Abu Sulaiman. Nah, ini tadi kita bicara di majelis. Nah, Imam Abu Hanifah, kalau dia berada di rumahnya, yang kebetulan antara rumahnya dengan rumah Hammad itu, tahulah posisinya di arah mana. Ya, menunjukkan tidak terlalu jauh gitu. Abu Hanifah tidak pernah menyelonjorkan kakinya ke arah rumah gurunya. Ini pelajaran yang tidak ada Quran Sunnah, ini tidak ada hadis. Tapi ini namanya adab. Adab itu bukan bicara halal haram. Adab itu bicara kebiasaan baik yang paripurna. Ya. Sampai seperti itu supaya tidak hilang berkah guru kita. Nah, ini kadang-kadang, ya, guru di depan kita, kita duduk bersila ke depan dia, gitu. Ya kan? Nah, sementara Abu Hanifah tidak berani, saya ulangi, kadang-kadang ada guru di depan kita, kita duduk menyelonjorkan kaki kita ke arah beliau. Sementara Abu Hanifah di rumahnya saja tidak berani menyelonjorkan kakinya ke arah rumah gurunya, karena khawatir su'ul adab. Nah, ini luar biasa. Kemudian, ya, hendaknya seseorang itu berpenampilan terbaik. Ya, hendaknya dia berpenampilan terbaik. Wa yadkhulu ala syaikhihi kamilal khisali muttasifan bima zakarnahu fil muallim mutatahhiran musta'milan lissiwak farighal qalbi minal umuri syaghilah. Ya. Dan hendaknya dia datang kepada gurunya dengan hal yang paling sempurna yang sudah kami sebutkan, kata beliau.